Selamat malam sahabat-sahabat Salsa 94,1 Salsabila FM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa istiqomah untuk menjalankan rutinitas setiap sebulan sekali dalam program Bunyiran Hukum yang kali ini bertemakan tentang politik hukum pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang tahun 2021. Untuk kali ini kita telah menghadirkan dua narasumber. Narasumber yang pertama yaitu kita sengaja datangkan dari wakil kita ya, Bapak Aulia Rahman. Beliau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Komisi 1 sebagai sekretaris begitu. Iya, betul. Nah, narasumber yang kedua dari pengurus LPPH NU juga yang beliau juga sebagai advokat dan juga beliau sebagai pendamping yang juga aktif di masyarakat begitu. Nah, beliau Bapak Muafi FM SHI. Selamat malam Bapak Muafi. Untuk kali ini sebelum kita langsung kepada narasumber, kita perkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai host didampingi oleh sahabat saya Lukman yang nanti akan menemani sahabat-sahabat Salsa di 1 jam ke depan. Kita mulai dari Bapak Aulia. Ada pertanyaan nih sebenarnya banyak sekali ya yang akan kita ulas. Sebelum saya masuk kepada tema yang telah kita diskusikan sebelumnya, saya mau bertanya, sebenarnya tugas dan wewenang seorang dewan itu seperti apa sih Pak? Karena khawatir banyak sekali orang yang hanya tahu orangnya dan kantornya begitu. Kantor ini dewan, ini kantor dewan, tapi tidak tahu tugas dan wewenang seorang dewan itu apa. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Saya langsung menjawabnya, Mas. Yang jelas tugas dari lembaga DPRD, dari DPRD, person ini ya. Tugas dari person ataupun kelembagaan itu satu, yaitu sebagai pengawasan, monitor, kontrol, pengawasan, anggaran. Itu jelas sudah. Jadi apabila masyarakat ingin tahu tentang tugas DPR apa sih sebenarnya, ya itu tadi, monitor, kontrol. Siapa yang dimonitor, siapa yang dikontrol, siapa yang hak apa yang diberikan anggaran itu. Untuk anggaran itu apa? Untuk pemerintah daerah tugas kita. Kontrol terhadap pemerintah daerah, ya tugas dari DPRD gitu loh. Ya, jadi sebagian daripada tugas seorang dewan itu termasuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Pengawasan, controlling, anggaran, itu yang dikontrol siapa? Pemerintah daerah. Ini perlu saya garis bawahi. Yang dikontrol siapa? Pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah ini dia kan mengajukan anggaran kepada legislatif dengan program-program ini gitu. Ya, diamini atau tidak anggaran itu, ya tergantung dari lembaga DPRD, kan seperti itu. Ya, baik. Jadi kita langsung masuk aja ke tema kali ini tentang politik hukum pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang. Banyak sekali setahu saya Pak ya, di masyarakat itu bertanya-tanya mengenai tentang pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang tahun ini. Jadi sebetulnya pelaksanaan Pilkades pada tahun ini apakah ditunda atau memang seperti apa Pak? Karena desas-desus yang terjadi di masyarakat ini bertanya-tanya. Jadi sebagai masyarakat kita memiliki wakil begitu ya di DPR. Kita tidak bisa bertanya lagi selain kepada wakil kita. Kira-kira bagaimana Pak? Jadi begini kronologisnya. Terkait Pilkades itu sudah kita rencanakan
antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintah daerah dan DPR, Dewan Legislatif, itu kita sudah bahas sedetail mungkin, segamblang mungkin, mulai dari anggaran, waktu, pelaksanaan. Itu sudah diputuskan bahwa pelaksanaan Pilkades itu 2021. Di 2019 kan sudah selesai. Sekarang 2021. Masa berakhir jabatan berakhir 17 Desember 2021. Jadi sebelum pelaksanaan masa jabatan berakhir, di sini dimulailah tahapan-tahapan itu dalam bulan 6 ini. Per tanggal 17 Juni 2021. Nah, pelaksanaan Pilkades jadi atau tidaknya, saya kembalikan lagi kepada pihak pemerintah daerah, bukan kepada DPR. DPR ini adalah sebagai lembaga kontrol, lembaga anggaran, seperti sudah saya sampaikan tadi kepada Masnya, bahwa kembali kepada Bupati, mau dilaksanakan tahun 2021 atau tahun 2025 sesuai dengan rumor yang di luar, gembar-gembor di luar itu. Nah, yang jelas kita sudah melaksanakan di tahun 2021 itu kita sudah DPRD, kebetulan saya dipanggil di sini, ini diundang. Saya tidak mau diundang sebagai anggota DPRD karena pasti banyak yang komplain, karena banyak teman-teman anggota DPRD di Kabupaten Sampang itu, kenapa ke Aulia Rahman? Saya diundang sebagai tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Salsabila ini gitu loh. Nah, kalau saya berbicara sebagai anggota DPR, dan kebetulan saja jabatan itu melekat kepada saya, memang saya anggota DPR Mas, gitu. Cuman saya tidak mau kalau saya diundang atas nama lembaga DPRD, saya diundang sebagai tokoh. Oke, Pak Aulia, sedikit saya sambung. Saya ngambil sebagian premis apa yang disampaikan oleh Pak Aulia. Yeah. Saya nggak mau ngambil konklusinya. Aku jadi orangnya nih. Tapi saya ngambil sebagian premisnya bahwa pelaksanaan Pilkades akan dimulai pada tanggal 17 besok. Kalau begitu Pak ya. Tahapan oke. Kalau saya merujuk kepada salah satu klausa dalam undang-undang tentang desa, bahwa tahapan itu jika pelaksanaannya Pilkades itu harus minimalnya 6 bulan sebelum pelaksanaan. Kalau begitu Pak, salah satunya gitu ya. Cuma saya lupa ayatnya berapa, enggak tahu. Itu betul dan benar itu Mas. Nah, tapi biar masyarakat ya yang mengambil konklusinya gitu. Nah, kalau begitu sekarang di bulan 6 SK Kepala Desa 17 Desember. Pas. Tinggal sisa 6 bulan lagi. Nah, kira-kira seandainya nih masyarakat menyimpulkan bahwa Pilkades akan digelar tahun 2021, kira-kira benar salah nggak Pak? Gimana? Benar apa salah? Misalkan ada masyarakat. Betul dan benar. Betul ya? Iya, bahwa pelaksanaan Pilkades itu sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. Itu tahun 2021 dalam bulan Oktober November. Itu pun sudah dirilis oleh pihak Polres juga sudah ada. Ya itu. Jadi itu akan digelar begitu Pak ya? Digelar atau tidaknya saya kembalikan kepada kebijakan pemerintah daerah. Saya tugas saya cuma pengawasan. Bukan wewenangnya DPR gitu ya? Iya, bukan wewenangnya DPR. Cuman apabila pelaksanaan yang tidak dilaksanakan dalam 2021 ini, itu adalah merupakan kegagalan pemerintahan sekarang di tingkat demokrasi tingkat paling bawah. Demokrasi tingkat paling bawah adalah di desa, Pak. Seperti itu. Gagal bupati sekarang. Oke, saya nggak maksud soal itu dulu Pak ya. Karena kita nggak mengundang dari Pemkab gitu kan. Oke, masa Pemkab otomatis bupati Mas yang punya kebijakan yang mau ditandatangani. Iya, saya nggak mau ngomong soal Pemkab. Nggak mungkin Wabub mau menandatangani. Kalau saya ngomongin masuk ke Pemkab, ini nggak clear. Kenapa? Karena tidak ada perwakilan dari Pemkab gitu kan. Oke lah. Nah, tapi masih gini Pak. Soal Pilkades tadi barusan nih, mau digelar tahun ini atau tahun berapapun, ini urusan Pemkab gitu kan. Ya, oke. Eksekusi atau eksekutor gitu kan. Okay. Nah, tetapi maksud kami begini Pak, sengaja kami malam ini kita diskusi malam ini minimalnya lah gitu kan. LPBH ini hadir untuk memberikan informasi yang real, bukan informasi yang liar di luar, tapi real, bukan liar gitu. Tapi begitu. Tapi nih
enaknya biar kita ngobrolin yang lebih santai lagi gitu kan. Oke. Kalau Pak Aulia sudah sedikit memberikan apa ya, pencerahan, meskipun barusan sempat mendung barusan Pak. Jadi biar tidak mendung terus malam ini, biar ceria gitu kan. Nah ini ada Bapak Muafi nih, kira-kira apa yang mau kita tanyakan nih Mas Ipon? Ya, karena Bapak Muafi ini sebagai advokat, yang pastinya beliau tahu tentang hukum. Jadi saya mau bertanya dari kacamata hukum. Kira-kira apa dampak ketika pada tahun ini Pilkades tidak dilaksanakan seperti itu? Dampak hukumnya kepada masyarakat. Apakah seperti apa? Bagaimana? Monggo dijawab. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sebagai umat muslim yang baik. bukan sebagai bukan sebagai tokoh muda. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara tentang pelaksanaan Pilkades yang hari ini ada isu penundaan dan pelaksanaan. Kalau kita runut secara regulasi, secara aturan, sebenarnya ini tidak bisa lepas dari munculnya atau kondisi keadaan COVID-19 hari ini yang menjadi perhatian bukan hanya di tataran bangsa Indonesia, tapi di tataran internasional. Dan ini juga menjadi bola liar yang kemudian bangsa kita Indonesia ikut andil di dalamnya untuk kemudian memberikan sebuah aturan, memberikan sebuah regulasi. Sehingga salah satunya muncul perpu, peraturan pengganti undang-undang yang kemudian ini disahkan atau diundangkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dan kemudian berbicara terkait dengan kewenangan pelaksanaan atau penundaan. Ini yang perlu kemudian kita telisik bersama. Berbicara tentang penundaan pelaksanaan Pilkades, pure kalau kita runut kepada peraturan dan undang-undangan, ini yang punya boost of power atau kewenangan untuk penundaan adalah Menteri Dalam Negeri. Sehingga kalau berbicara tentang penundaan, pure the boost of powernya ini murni dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri. Beda kalau kita berbicara tentang ada kemudian yang perlu dipahami, yang perlu dipilah. Satu terkait dengan penundaan Pilkades, dua terkait dengan pelaksanaan. Berbicara penundaan Pilkades, ini the boost of powernya dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri. Tapi kalau berbicara tentang pelaksanaan Pilkades, murni ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Kita tahu ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam PP nomor 43 tahun 2014 pasal 2, di mana di dalamnya berbunyi bahwa terkait dengan penundaan Pilkades diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Karena kemudian kondisi COVID yang hari ini kemudian menjadi perhatian secara internasional, karena kemudian kondisi COVID ini sangat membahayakan, kemudian selanjutnya muncul Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sebuah peraturan yang kemudian peraturan ini menjadi dasar penundaan dan pelaksanaan dari Pilkades itu sendiri. Peraturan apa? Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020. Di pasal 44F di sana diatur bahwa ketika terjadi masa COVID yang kemudian tidak memungkinkan atau ini menyeruak, maka kemudian Bupati bisa mengadakan penundaan terkait dengan Pilkades asal dengan satu syarat atau dengan catatan mendapat rekomendasi dari tim COVID itu sendiri. Sedikit itu aturannya jelas. Maafin sedikit. Ya. Oke. Ini agak menarik nih. Tadi sedikit agak sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aulia gitu kan. Barusan di prolognya itu Pak Muafi menyampaikan bahwa untuk penundaan adalah hak fitur daripada Mendagri. Itu betul. Tetapi pelaksanaannya itu adalah kewenangan dari Pemkab, gitu kan. Nah, saya masuk komparasikan dengan pasal 44F peraturan Mendagri dulu ya. Betul. Nah, bahwa pelaksanaannya itu dikembalikan kepada daerah.
yang saya tanyakan nih, karena ini topiknya adalah politik hukum itu, kira-kira ketika pelaksanaan pilkada di Sampang yang secara aturan sebelumnya itu harusnya nih desainnya gitu kan dilaksanakan tahun ini, tapi karena beberapa persoalan misalkan nih ternyata ditunda, misalkan nih bukan saya, ini misalkan ditunda, apakah kategori penundaan itu merupakan dari implementasi dari kewenangan Mendagri atau cukup dengan bupati itu? Kira-kira gimana? Kan sudah saya bilang barusan, ini kan sebenarnya berbicara masalah dialektika. Kalau kita berbicara masalah dialektika, pasti akan memunculkan sebuah tesis, antitesis, kemudian sintesis. Biasa kalau kemudian saya di sini kalau kemudian pro semua kan gak asik. Antitesis kemudian tesis. Ini kan menarik kali-kali. Hanya saja kalau kita berbicara hal yang demikian sudah saya kupas dari awal bahwa terkait dengan penundaan kewenangan Mendagri, terkait dengan pelaksanaan itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Hanya yang kemudian perlu dipahami adalah kalau kita merunut kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, itu jelas bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penundaan asal dengan catatan atau dengan syarat. Apa syaratnya? Terjadinya atau keberadaan COVID ini sangat membahayakan. Artinya kalau kita sebagai umat muslim kita komparasikan secara aturan hukum, kita tarik komparasikan dengan aturan hukum Islam, itu kan kita sudah pernah belajar terkait dengan usul fiqh dalamnya al-hukmu yaduru ma'al illah. Artinya hukum, regulasi atau aturan itu bisa berubah tergantung keadaan, kondisi dan situasi di lapangan. Itu saja. Oke, Pak, lihat nyambung dikit nih. Ya, bahasa maaf itu bisa mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat menunda pelaksanaan pilkades jika kondisi COVID-19 ini tidak memungkinkan. Nah, kebetulan akhir-akhir bulan ini ya, Mas Saiful ya, katanya sih ada varian baru. Nah, saya kalau dengar bahasa varian ini kayak ada kue gitu. Menu baru. Nah, menu baru. Ternyata tidak hanya kue saja yang ada menu barunya ya, tapi COVID pun juga ada menu baru. Nah, kira-kira Pak Ali ya, karena selama ini kan simpang siur nih masyarakat, ada yang bilang ditunda, ada yang bilang dilaksanakan tahun ini. Namanya lah masyarakat banyak tafsir, multi tafsir. Nah, ya. Akhirnya ya, kira-kira nanti mungkin Pak Audi ini dapat mencerahkan masyarakat Sampang. Seandainya ditunda, ya, atau persoalan COVID di Sampang ini dapatkah menjadi alasan untuk penundaan pilkades di Kabupaten Sampang? Kira-kira perspektif Pak Audi sebagai tokoh pemuda. Oke. Jadi begini Mas, COVID itu sudah 2 tahun ini berjalan. Bukan hanya di Kabupaten Sampang saja, tapi nasional internasional bahasa COVID ini. Sedunia mungkin ya. Sedunia. Dan ada satu negara, hanya satu negara yang mengklaim dirinya warganya tidak ada. Brunei Darus. Korea Utara. Paling mereka mati, meskipun mati paling ya seperti itulah. Tapi kalau di pelosok banyak yang nggak ada corona, Pak. Iya, pelosok nggak ada. Kalau di Madura, ya ini gubernur ya, mengatakan Bovipah, di Madura nggak ada. Nggak ada. Sakti bahasanya. Tapi alhamdulillah sekarang ini di Bangkalan, akhir-akhir ini mungkin kalau nggak salah 1 mingguan ini sudah ada bahasa COVID sudah mulai terjangkit lagi, dimulai dari Bangkalan. Menu baru itu. Menu baru. Entah itu rasa stroberi atau rasa apa, nggak tahu saya yang COVID yang sekarang ini diumpamakan kan seperti itu. Tapi yang jelas proses pilkades ini Kabupaten Bangkalan siap Mas untuk melaksanakan kegiatan dan sudah selesai. Sudah melaksanakan. Itu Bangkalan. Sampang. Sampang dengan bahasa situasi COVID ini hijau, aman-aman saja. Jadi tidak ada alasan untuk menunda. Pamekasan Sumeneb sudah ada tanggal dan bulannya di tahun 2021. Otomatis apa yang mau dipermasalahkan penundaannya itu? Apa dasar penundaan itu? Oke lah COVID misalnya katanya pemerintah daerah. COVID di situ kan ada dana. Di situ misalnya biar tidak jadi suatu kejangkitan. Di Perda dan Perbup itu sudah diatur
bahwa kita itu harus menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan jumlah juknis yang ada di Perbup ya. Siap. Apa yang mau dipermasalahkan gitu loh. Sampang hijau lah zonanya Mas ya, aman-aman saja kita dari Covid kan seperti itu dibandingkan dengan Bangkalan. Alhamdulillah di Bangkalan sukses. Pamekasan Sumeneb sudah siap-siap untuk dalam gini Pak, situasi yang akan kita laksanakan tetap situasi bukan bebas corona ya yang ada di Madura ini, tapi dalam situasi tetap corona gitu loh. Nah, makanya pemerintah daerah dan legislatif, eksekutif dan legislatif itu sudah mengantisipasi. Jumlah juknisnya itu sudah dituangkan dalam Perda dan Perbup. Kalau Perda kan gelondongannya, penjabarannya di Perbup. Jadi tidak ada alasan bagi saya. Oke, sebelum break ya, saya masuk ke Mas Muafi ini ya. Siap. Perspektif hukumnya nih, ya baik peraturan perundang-undangan maupun apa lain, tapi politik hukumnya itu. Jika pelaksanaan pilkada di Sampang dilaksanakan tahun 2021 atau ditunda, ya kira-kira perspektif hukum ini keliru nggak Pemkab? Tapi jangan dijawab sekarang, nanti setelah Iya, jadi sahabat-sahabat Salsa, untuk jawaban yang akan dijawab oleh Mas Muafi akan dijawab setelah kita break dulu. Untuk sahabat-sahabat Salsa yang ingin bertanya silakan menghubungi nomor 081 333 331 941. Bisa menghubungi untuk telepon atau via WA. Kita kembalikan kepada Mas Jamil. Baik sahabat